Kalau Nabi Muhammad SAW menjelang berbuka itu bukan ngayab, tapi dia justru wirid, zikir. Masya Allah. Ini berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya hadis bukan sih? Bukan. Hah? Bukan. Ya Allah segala-galanya buat kita. Kenapa kita minta kepada orang lain? Nah, jadi nggak minta ke dukun nggak. Dukun juga mintanya sama Allah juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngabuburit, Lengadoho semuanya, Ngabuburit bareng Rigen. Dan kali ini spesial karena kita berbeda, kita bersama Bapak Ustadz Ambia Dahlan. Bapak, tua banget ya, Pak Ustadz Ambia Dahlan nih. Ini Ustadznya GJLS nih. Ustadz GJLS sih, bukan Ustadz GJLS, ntar orang nyangka Ustadz gak jelas lagi. Ini Ustadz yang sering ada di podcast GJLS, kita udah 4 tahun ya Pak Ustadz. 4 tahun alhamdulillah. 4 tahun alhamdulillah. Nih kalau misalkan mau denger dakwah dari beliau juga ada tuh di podcast GJLS tuh yang spesial Ramadan. Tapi kali ini kita hadirkan beliau, jadi udah ada orangnya nih, penampakannya nih. Ustadz Nggak banyak ngira, gue tua bang. Tua banget. Iya, banyak yang ngira. Padahal mah kita seumuran deh Ustadz ya? Iya, saya kan baru 28. Masa mau 28, bohong. 93, 91 ya Ustadz? Saya 39. Usianya? Iya. Masya Allah, udah tua berarti ya, kalian 91. Saya aja 32 baru Pak Ustadz. Tapi orang emang kalau kena air wudhu mulu tuh mukanya cerah ya? Iya, Masya Allah. Tapi banyak juga yang bilang, Pak Ustadz virus siapa Pak Ustadz? Cesar. Terus terakhir Sumbing siapa? Davi Sumbing. Dibilang Davi Sumbing Pak Ustadz. Wah kacau nih orang-orang nih. Kalau Cesar sih paling banyak. Oh, Cesar ya, paling banyak ya rata-rata ya. Terus Pak Ustadz ini juga waktu itu pernah belajar stand up juga ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Makanya ini paling nyambung nih, enak nih ngobrol nih. Nah ini kita lagi ada di CNA ini, tempat ngabuburitnya orang-orang Jakarta Barat, daerah Kembangan. Oke. Nah di sini juga macam-macam Pak Ustadz, ada makanan, terus juga ada wahana-wahana anak-anak juga. Terus ada juga yang spesial, ada delman Pak Ustadz. Oh di sini ada khas delman. Ada jadi delman. nggak ngilangin khas Betawinya. Nggak ngilangin khas Betawinya. Jadi kita ada delman, kita mau coba jalan-jalan naik delman. Oke. Iya. Kita mau ke rumah Pak Ustadz naik delman. Jauh banget Cinere. Jauh banget Cinere. Kita mau naik delman sama Pak Ustadz nih. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Kita udah naik delman di kawasan CNA. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Ini ngabuburit di Jakarta Barat tuh ada naik delman gini nih Pak Ustadz. Khas ya dia. Apa ini nggak tahu ya khas ya tapi emang selalu ada sih ini dari tahun ke tahun. Tahun lalu kan saya juga kesini nih. Ada delman juga ya. Ngabuburitnya kalau misalkan zaman Nabi nih, itu biasanya ngapain sih? Kalau kita kan sekarang kan ada yang kayak kita nih jalan-jalan gitu, nyari bukaan, nyari takjil. Kayak sekarang kita naik delman. Kalau zaman Nabi itu gimana Pak Ustadz? Sebenarnya ngabuburit itu istilah apa ya? Itu kan istilah bahasa Sunda tuh ngabuburit. Bahasa Sunda ya, ngabuburit ya. Dan itu adat aja yang ada di kita. Oh, budaya Indonesia aja ya. Kalau Nabi Muhammad SAW menjelang berbuka itu bukan ngayab, tapi dia justru wirid, zikir. Masya Allah, berarti berdoa begini ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia doa. Iya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Masya Allah, bisa juga Bang? Bisa dikit. Dulu kalau sekolah suka doain kalau upacara gitu. Iya. Itu kan doa kita minta tunjukin sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak. Wa anal batila batila, dan yang batil adalah batil. Warzuqna tinabah, dan jauhkanlah kami itu dari yang batil itu. Gitu. Yang tadi hak deketin. Warzuqna tibaah. Kalau yang batil warzuqna tinabah. Beda. Itu. Jadi Nabi tuh berdoa Bang. Iya. Kalau kita jalan-jalan. Kita naik delman. Pak Ustadz biasanya kalau ngabuburit ngapain kalau Pak Ustadz biasanya di rumah? Saya ngabuburit bareng keluarga. Bareng keluarga biasanya. Kita sore bareng keluarga. Ya kumpul menjelang maghrib kita wirid zikir. Menjelang maghribnya. Wirid zikir. Udah sampai maghrib. Dan jangan salah, doa yang mustajabah itu justru doa saat berbuka itu.
Saat berbuka Ya. atau menjelang berbuka? Menjelang berbuka dan setelah berbuka. Oh, berarti sebelum berbuka nih misalnya sekarang kan buka jam berapa? 18.04 Ya, gitu. jam segituan. Jam 18.00 gitu kita berdoa. Menjelang berbuka berdoa. Kultum, berbuka. kultum. Hah? Kultum itu kan ada tuh 7 menit tuh kalau misalkan Iya. TV itu kan. Ya kalau di rumah kan masa gue ceramah bang depan orang ini gua. Ya berdoa gitu ya, berdoa Berdoa lah. sendiri. Iya. Ya ada wirid-wirid khusus yang kita panjatkan. Ya kita minta sama Allah. Iya. Itu kenapa? Karena di antara doa-doa yang dijabah adalah doa-doa orang yang berpuasa. Oh. Nah, ada waktu yang mustajabah. Di Iya. antaranya adalah menjelang berbuka dan setelah berbuka. Oke, menjelang berbuka dan setelah Ah. berbuka. Makanya kan kita kalau buka puasa nih bang, Heeh. urutannya gimana sih urutan berbuka puasa? Urutan berbuka puasa. Ya, Eh, ayo yang abang biasa dah. Kalau saya biasa minum, Ya, habis minum makan gorengan, ya, makan lontong, ya. bihun, nasi, baru itu salat maghrib. Kagak doa-doa tuh ya? Lupa. Astagfirullahaladzim. Doa dulu Ustaz, doa. Allahumma lakasumtu wa bikamantu ala kaftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru minum. Ah. Gitu. Jadi urutannya tuh begini sebenarnya. Kata Nabi tuh, idza akala ahadukum falyazkurismallah. Oke. Kalau ada di antara kalian yang makan minum, maka sebutlah nama Allah. Di antara kita ada yang makan minum Ya, sebut di antara kita makan minum nih. Cuma nyebut nama Allah, bismillah. Heeh. Jadi sebenarnya cukup bismillahirrahmanirrahim atau bismillah udah cukup tuh. Ketika kita berbuka. Kita berbuka nih, azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, buka. Heeh. Minum. Nabi tuh kalau berbuka dia dengan 3 macam nih. Yang pertama ada namanya rutobat. Rutobat tuh korma yang apa yang masih muda, yang lembek. Oke. Yang emod orang tahu yang emod yang kita pegang masih lembek banget. Dan itu manis banget tuh biasanya. Iya, Jenis sukari itu banyak kan di Indonesia. Kalau nggak ada itu, ada namanya tamarot. Tamarot tuh tamer. Tamer tuh kurma yang kering. Nah, kalau itu nggak ada, baru hasawatin minal ma, yaitu beberapa teguk air putih. Oh. Itu sunahnya tuh. Justru air putih. Sunahnya air putih. Iya. Sunahnya. Berarti bukan sop buah ya? Bukan. Iya kan kita sop buah tahu ya. Tapi ini urutan ya. Ya, Kalau nggak ada. urutannya berarti yang air putih itu justru urutan ketiga ya? Urutan ketiga. Berarti kurma yang pertama itu kurma muda, yang lembek, kurma yang kering, kering, baru air putih. Itu sunnahnya tuh. Iya. Nah, bismillah makan. Setelah makan, baru ada beberapa teks hadis ya. Baru kita berdoa. Apa doanya? Yang kita biasa hafal. Iya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Kan nama abang tuh kan? Iya. Wa ala rizkika amtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa itu baca setelah makan? Nah, para ulama menjelaskan nih, Allahumma lakasumtu. Ini kan tu'nya ini kan fiilnya fiil madi. Artinya kalau dalam tata bahasa Arab ya, dia telah berlalu. Oke. Jadi artinya bukanya sudah dilaksanakan, baru berdoa. Allahumma lakasumtu, ya Allah karenamu aku telah berpuasa. Wa ala rizkika aftortu, dan karenamu ya, karena rizkimu aku telah berbuka. Jadi berarti setelah melakukan makan minum justru baru baca doa. Bukan ketika mau ini. Bukan ketika ketika mau minum baru doa. Jadi minum dulu, batalkan dulu, baru doa tadi. Dengan bismillah dulu ya. Pertama bismillahirrahmanirrahim, minum, makan kurma dulu. Habis itu minum air putih, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada doa lainnya. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Iya. Nah, wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan kita. Wa sabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan. Itu telah semua itu telah. Berarti kita udah buka. Udah melakukan makan minum. Udah makan minum baru doa itu. Nah, itu doa-doa setelah berbuka itu yang dijawab Allah Subhanahu. Setelah itu doa lagi tuh apa lagi? Tambah lagi ya doa apa. Iya. Yang minta rezeki yang banyak, minta ya semua kita minta sama Allah. Jangan salah, doa orang berpuasa itu adalah doa yang dijawab Allah Subhanahu. Amin. Itu. Ya Allah. Oke deh, Posat, kita turun dulu ya. Kita sekarang cari makanan dulu. Oke, kita udah jalan-jalan naik delman tadi. Ini sekarang kita mau coba cari-cari takjilnya nih. Udah ada beberapa sih yang buka ini kok. Di sini jam 5 masih kayak baru pada siap-siap ya. Iya. di tempat saya ada yang udah jam 3 udah buka loh. Udah dagang. Iya, udah dagang. Waktu itu jam 2 mana sih? Di pinggir rumah saya ada jam 2 udah buka. Oke, kita sekarang cari takjil. Oke. Takjil tuh apa sih, Posat, sebenarnya? Takjil. Iya. Kayak bahasa Indonesia kita nyebutnya takjil ya. Dalam bahasa Arab namanya takjil. Takjil. Takjil.
Takjil itu istilahnya menyegerakan. Itu menyegerakan, mempercepat, namanya takjil. Takjil itu kegiatan. Iya. Maksudnya Perbuatan. Perbuatan. Iya. Loh, takjil itu perbuatan. Makanya kata saya pikir takjil tuh makanan yang manis-manis. Nah itu istilahnya, banyak orang salah kaprah. Takjil itu dianggap makanan. Iya. Itu salah kaprah. Jadi takjil itu Takjil yang itu menyegerakan apapun, makanan apapun yang kita gunakan untuk menyegerakan, mentakjilkan untuk berbuka. selama ini. Jadi makanan itu kita makan untuk takjil, untuk menyegerakan Untuk berbuka. menyegerakan berbuka. Bukan makanannya namanya takjil. Bukan makanan namanya takjil. Takjil. Jadi ini semua ini bukan takjil sebenarnya. Bukan. Astagfirullah. Makanya kata Nabi begini nih. Kata Nabi, la yazalu bi khairin ya min ummati. Sesungguhnya umat saya itu dia dalam kondisi baik ya, dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitro, ma'ajjalu selama dia menyegerakan untuk berbuka. Ma'ajjalu namanya mentakjilkan, menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah azan nih, jangan leha-leha. Segera dia berbuka, langsung berbuka. Nah, itu namanya takjil. Bukan makanan. Ini takjil itu makanan. Orang ngira takjil itu makanan. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya makanan. Makanan, bukan takjil. Nah, abang-abang yang beli sedang takjil. Sedang membeli makanan untuk takjil. Untuk takjil. Untuk menyegerakan berbuka. Itu istilahnya. Gitu ya. Boleh nih kita sambil beli nih, ada apaan aja. Bu, ini namanya apa, Bu? Cekek apa? Cabai pedas. Waduh. Cabai hijau. Apa sih ya bahasa Bu, Sundanya? Ibu udah tahu belum? Takjil itu ternyata bukan makanan untuk berbuka. Takjil itu adalah menyegerakan. Nah, ini dari Pak Ustadz nih. Iya. Makanya orang banyak salah kaprah tuh kan. Iya, tapi kan nggak apa-apa. Ya, ini. Berapa? Ini berapa satunya? Satu 2,5. Berarti 5.000? 4. 2. Kita ininya 5 aja kali ya. 5. Kebanyakan nggak ya? 3 aja deh, 3. Berapa? 3. Ini 3, tempe 3. Pak Ustadz biasanya berbuka pakai apa? Nah, kan ada istilah juga tuh kita dengar, berbukalah dengan yang manis. Nah, ini berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya hadis bukan sih? Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya nggak ada hadisnya. Loh. Jadi begini, Bang. Ya. Jadi ulama itu kan mengira gini nih. Tadi kan sunnahnya kan buka pakai tamer ya, atau kurma. Tamer atau rutop, kurma muda atau kurma yang kering ya. yang garing. Nah, kurma itu kan dia punya rasa manis yang khas. Nah, kita tahu dah kalau dari segi kedokteran kan kalau manis itu kan glukosanya tinggi tuh. Ya, buat energi. Buat energi. Bagus. Nah, mungkin ada yang mengkiaskan istilahnya ya. Mengkiaskan. Kalau kurma itu aja manis bisa menambah energi lagi yang sudah habis terkuras seharian. Maka kayaknya berbukalah dengan yang manis kayaknya tepat juga nih gitu. Ditambah lagi ini jadi apa ya? Wah, ini kayaknya pas nih buat saya mengiklankan produk saya misalnya. Oh, jadinya dipakai menggunakan untuk iklan produk. Tapi dia juga tidak ada maksud untuk memberitahu ke masyarakat bahwa ini adalah adalah hadis kan? Bukan. Cuman orang-orang nangkepnya berbukalah dengan yang manis, berbukalah dengan. Karena bahasanya tuh kayak berbukalah dengan yang manis tuh kayak hadis gitu kan. Padahal jadi berbukalah dengan yang sayang. Karena yang manis belum tentu sayang. Yang manis belum tentu sayang. Bisa ya, Bang Ustadz. Bang, boleh nggak saya traktir, Bang? Udah, saya yang traktir. Ya. Nah, kan katanya kalau misalkan beliin orang buat berbuka puasa dapat rezekinya ya. Betul. Manfaat toroso iman. Siapa orang memberi makan orang berbuka, ya, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang tadi puasa. Amin ya robbal alamin. Ya. Abang juga, Bang, ya? Tanpa mengurangi pahala dia. Jadi pahala dia buat kita. Tapi nggak berkurang pahala dia yang orang kita kasih. Alhamdulillah. Itu. Masya Allah. Makanya teman-teman kalau udah punya rezeki ya itu Ramadan bagi-bagi makanan untuk takjil. Istilahnya udah diubah nih, bukan bagi-bagi takjil lagi. Iya, bagi-bagi makanan untuk takjil. Nah, itu dia. Ustadz mau main balon-balonan ini nggak? Ayo kita. Main perosotan gitu. Ini kayaknya malam nih ramenya. Malam ramai Pak Ustadz. Loh, tadi dulu Pak Ustadz. Ya. Tadi yang masalah takjil. Takjil itu kan berarti menyegerakan. Takjil, ya. Berarti kita juga bisa menggunakan kata itu untuk kayak aneh takjil pulang nih. Oh iya. Bisa, aneh harus menyegerakan untuk pulang gitu. Iya, menyegerakan pulang tuh ajalah namanya. Ajalah. Ajalah tuh
satu amalan untuk mempercepat, namanya ajalah. Oh, istilahnya Iya, ajalah. ajalah. Oke. Tapi ada satu makalah mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu bagian dari setan. Terburu-buru. Iya. Oh. Maka santai aja, jangan Santai aja ya. terburu-buru. Iya. Kayak kita bersabar. Semua aktivitas tuh jangan terburu-buru. Pokoknya ada apa-apa jangan terburu, tenang, santai. Itu bagian Iya, dari iya. yang diajarkan oleh agama kita. Al-ajalatu Iya. minasyaiton. Bahkan ada, kalau saya dulu di pesantren belajar mahfuzat, namanya ilmu mahfuzat. Itu perintahnya gini. Siri kasairi suhub. La ta'nai wa la tata'ajjali. Jalanlah kalian seperti jalannya awan. Awan di atas. Iya. Awan itu kan jalannya nggak pelan, nggak juga terlalu cepat. Iya. Kayaknya kalau dilihat tuh kayaknya adem aja, tenang. gitu ya. Nah, ternyata itu. Kalau awan cepat tuh biasanya badai kan. Betul, nggak bagus juga. Nggak bagus. Ya, Ya. awan juga nggak mungkin pelan juga. Kalau pelan, Kalau gerah pelan- panas atau kita ke. Kalau pelan hujan. Iya hujan. Kan dia kalau stuck, dia kan lagi nurun hujan. Nah, sama kayak air. Air kalau terlalu deras, dia bawa musibah. Ya nggak? Iya, Kalau dia genang, dia bau. betul. Makanya dia harus mengalir walaupun pelan. Filsuf sekali, filosofi sekali. Jadi kita hidup tuh harus kayak gitu ya, nggak usah terlalu terburu-buru, Tenang. tapi jangan juga terlalu lambat atau sampai bahkan diam di tempat. Betul. Iya. Nah, Harus betul. sesuai lah. Itu dari kata takjil aja udah masuk kemana-mana. Iya. Dari takjil nih kita bisa kepada takjil udah alhamdulillah banyak ilmu. Saya tapi benar Pak Ustadz ya, 4 tahun kita bareng di GJLS Pak Ustadz. Ya. Banyak tuh saya input-input yang saya dapetin gitu. Yang saya pelajarin gitu. Ya. Kayak misalnya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan dari saya, kalau misalnya kita kayak begini berat ngerasain ini, boleh nggak sih kita batalin puasa gitu. Tapi kan Pak Ustadz waktu itu menjelasin mengenai masakoh. Oh iya, masakoh. Iya tuh, saya juga masih ingat Masakoh tuh. itu artinya kesulitan. Kesulitan Ya, gitu. Islam itu agama yang sangat mudah. Yang sangat mudah. Memudahkan umatnya. Betul. Nah, jadi Islam itu di mana ada masyakoh, namanya masyakoh. Masakoh. Ya, iya. bukan masakoh kan bumbu. Masakoh bumbu, Nah. iya. Masakoh. Masyakoh itu artinya kesulitan. Di mana ada masyakoh, di situ ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Iya. Misalnya sholat, Iya. karena kita safar dalam perjalanan, Mm-mm. boleh dijamak, dikosor. Betul. Ya kan? Iya. Karena ada masyakoh, kesulitan, maka ada kemudahan. Kemudahannya adalah dijamak dan dikosor. Iya, betul. Puasa, karena sakit, Iya. ya kan? Pamangka namingkum maridon au ala safarin. Kalau di antara kita lagi puasa, ada yang sakit atau dalam perjalanan, dia boleh fa'iddatum min ayyamin ukhor. Kan boleh Membayar mengkodoknya, utang. Iya, mengkodok. membayar pada saat di hari-hari lain. Iya, Min iya. ayyamin ukhor. Nah, tadi Pak Ustadz, ini kan ya Nabi orang kaya gitu. Tapi kan kalau kita dengar tuh ada yang beliau dilempar sama Ya. lagi mau berdakwah dilempar Ya. dengan kotoran gitu-gitu kan. Ya. Terus bagaimana beliau juga sampai harus bersembunyi di gua Ya. gitu segala macam. Nabi tuh pernah mengeluh nggak sih Pak Ustadz? Nah, Rasulullah iya. tuh. Nabi kan nggak kayak kita. Iya. Makanya saya tuh penasaran gitu. Sekarang kan Kalau kita kan kayaknya anak kita penyakit mental apa mental health langsung anxiety gitu kalau kita sekarang tuh. Kayak sekarang ya saya aja kadang aduh capek banget kerja, subuh-subuh harus bangun, subuh-subuh harus ngelawak gitu. Kadang dalam hati ngeluh gitu. Iya. Terus kayak sholat taraweh gitu. Kadang banyak banget Nabi gitu. Muhammad manusia yang tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh sama Nggak pernah mengeluh. Semua diikuti ya qadarullah ya, karena dia ngikutin apa yang sudah Allah takdirkan. Ngikutin apa yang Allah perintahkan, ya meninggalkan apa yang Allah larang. Udah itu aja, ngikutin. Aman udah. Jadi kalau kita mau aman hidup di dunia ini, ikutin perintah Tuhan, ya jauhin apa yang dilarang Tuhan. Mau apa lagi? Itu yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Nah, bahkan pernah ada satu peristiwa namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang ketika dilaksanakan pada saat itu umat Islam lagi posisi dalam keadaan paceklik. kekeringan. Lagi kekeringan, kemudian lagi bahan baku lagi naik. Jadi satu sisi mau perang, satu sisi kita nggak punya amunisi gitu. Iya. Satu sisi mau perang, tapi satu sisi nggak punya amunisi. Apa yang terjadi? Itu dengan jumlah pasukan muslim yang sangat banyak, lawannya itu belum terjadi duel, dia udah kabur duluan. Tapi pasukan muslim banyak, siapa yang membiayai? Jadi
sahabat-sahabat yang kaya-kaya nih bang, sahabat-kaya. Utsman bin Affan, Iya. Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya-kaya ini, tentang sahabat-sahabatnya kaya, dia yang modalin Untuk berperang. untuk berperang, dia habisin semua hartanya. Yang penting menang. Tapi nggak terjadi peperangan. Kenapa? Karena pasukan non Muslim ini, dia ketika dalam perang Tabuk, dia udah ngeliat pasukan Muslim aja udah, wah sebanyak itu kabur. Dicabut. Nah, ini sahabat nih Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan sampai sekarang dia di Madinah itu ada hotel, namanya Hotel Utsman bin Affan. Karena itu tanahnya tanah wakaf dia. Oke. Dibangun, kemudian dikelola. Nah, keuntungannya itu digunakan lagi untuk ya apa kebutuhan agama ya, kebutuhan Islam apa aja, membantu orang dan sebagainya. Iya. Kebutuhan itu. Orangnya wafat zaman Nabi. Sampai sekarang. Wakafnya sampai sekarang masih ada. Bayangin tuh. Wakafnya sekarang masih ada. Besok kita ke Madinah nih besok. Insyaallah, Ada namanya pinggir jalan tuh. Ada hotel punduk Wakaf Utsman bin Affan. Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Ini apa? Ini capcin. Oh, cappuccino cincau. Ya, Ini satu drum ini untuk berapa gelas? kurang tahu. Oh, nggak tahu. Oh, Ayo coba dirasain dulu. saya mau ini aja nih, es melon. Oke, berapa? Oh, ini ngantri ya, lagi ngantri ya? Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini berarti jualannya cuma bulan puasa doang atau? Iya. Oh, Kalau sebelumnya itu jualannya ini smoothies. oh kalau nggak bulan puasa jualannya cuma smoothies ini. Oh, kakak berdua beli apa kak? Apa? Jus. Saya aja yang bayarin ya. Saya yang traktir. Sekalian ya. Yang ini sekalian. Iya, nggak berapa? apa-apa. Boleh kan? Nggak syuting main hakim sendiri. Enggak, ini lagi syuting. Lagi main hakim berdua. Main hakim berdua ini. Ya, sekalian aja kayak. Boleh kan ya? Iya, terima kasih sama-sama. Iya. Amin. Alhamdulillah. Ini Bang Rigen biasa kalau apa buka dengan menu yang banyak begini. Sebenarnya nggak Pak Ustadz. Sebenarnya saya tuh ya buka puasa tuh air putih. Ya. Paling cuma air putih sama korma 2 paling. Sama gorengan lah, tempe gitu 3. Buset, Sama banyak. lontong paling 1 gitu. Sama bihun paling 1. Udah habis itu lanjut nasi. Itu banyak. Soto ya. Iya. Tapi Pak Ustadz, ini kita lanjut ngobrol lagi nih Pak Ustadz. Saya tuh tadi nih nyambung ke masalah yang temen. Tadi kan kita sempat ngobrolin tuh kita tuh bergaul tergantung sama kita tuh kalau misalkan mau berubah tuh tergantung sama temennya segala macam. Kalau temennya baik ya insya Allah kita akan menjadi lebih baik gitu. Nah, cuman saya permasalahannya gitu Pak Ustadz. Kalau misalnya kita memang ada di lingkungan yang kita bisa bilang tidak terlalu baik lah gitu. Misalnya misalnya kita tinggal di perkampungan yang memang isi perkampungan itu orang-orangnya bandel, memang orang-orangnya tidak benar lah gitulah. Terus kita pengen misalnya hijrah nih Pak Ustadz, kita pengen berubah gitu. Cuman kita nggak bisa beli rumah di tempat lain atau kita pindah tempat tinggal gitu. Jadi kita cuma ada di tempat itu dengan lingkungan yang ada. Ya. Gimana caranya supaya kita ini tetap menjadi sosok yang tetap asik juga di mata mereka? Karena ini pengalaman saya Pak Ustadz, banyak tuh teman saya tuh yang hijrah tuh sama teman-teman lainnya itu justru kayak dia udah kagak asik, dia udah gini, dia udah berubah gitu Pak Ustadz. Nah gimana kita tetap jadi seperti itu, tapi kita juga tidak terbawa dengan lingkungan kita. Iya. Gitu. Kan kita pengennya kan ke arah yang lebih baik. Iya. Ya, kita istilahnya kan hijrah. Iya. Hijrah kan dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Kayak Nabi kan hijrah dari Mekah yang pada saat itu Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Iya. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Itu kan lebih tempat yang lebih baik, menerima semua kalangan dan lebih mudah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, kalau konteksnya kayak tadi Bang Rigen, karena memang sekarang fenomena sekarang kita melihat banyak teman-teman yang hijrah. Bagus. Itu bagus. Betul. Itu membawa nilai positif buat kita. Betul. Tapi terkadang ada orang menilainya udah nggak asik nih gitu kan? Iya, udah nggak asik lu gini. Sebenarnya kita sebagai manusia kita bisa mengkondisikan diri kita. Fi ai ardin tata'u, di mana kalian berpijak, disebutnya fa anta mas'ulun an islami. Kamu bertanggung jawab dengan keislamannya. Di mana kita berpijak, kita bertanggung jawab dengan keislamannya. Secara global ya. Mau akhlaknya, mau secara apapun, secara keislamannya. Nah, sebenarnya itu kata kuncinya dulu. Sebenarnya artinya Islam kan bukan agama kaku, Bang. Iya, betul. Islam bukan agama kaku. Islam tuh bisa masuk ke semua lini. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan non muslim, jangan salah, di Madinah itu nggak semua muslim pada saat itu.
ada orang Yahudinya, Iya. ada orang Nasraninya. Tapi kok Nabi Muhammad diterima di Madinah? Nah ini kan maksudnya. Iya. Tapi kok diterima di Madinah? Iya, iya, Kenapa? Karena akhlak. Ketika hijrah, ini yang dibawa tuh akhlaknya. Kadang ada orang hijrah, dia hanya sekedar lip service, gue hijrah nih. Tapi akhlaknya nggak berubah. Ada juga begitu tuh. Ada nggak yang begitu? Ada aja Pak Ustadz. Ada aja. Ada. Iya. Justru malah kadang-kadang merasa paling bener. Paling bener. Itu kan iya. yang bikin gak asik. Betul, kayak nongkrong nih. Lu ngapain sih nongkrong gini? Nggak baik, tuh haram gini. Ya. Banyak buruknya daripada baiknya, Ya. gitu-gitulah Betul. pokoknya. Betul. Nah, ini Pak Ustadz, saya lagi mau nanya nih. Ini aja deh. 5 menit lagi bang. Iya. 5 menit lagi nih. Cara berdoa Pak Ustadz. Iya doa ya. Cara kita kan tahu mungkin ada beberapa doa tuh yang waktu-waktu berdoa yang bagus tuh kan ada. Iya. Kalau itu kan kayak dikasih tahu kayak kalau saya tahu nih Pak Ustadz, yang saya tahu ya, ini nggak tahu bener apa salah ya Pak Ustadz ya. Katanya di sujud terakhir sholat wajib. Ya. Itu katanya diijabah antara azan dan iqamah. Ajan dan koma. Iya, itu dan Antara khutbatain, dua khutbah dua khutbah. dalam sholat Jumat. Oh iya. Makanya sholat Jumat jangan sampai ditinggal. Betul. Kadang orang sholat Jumat tidur. Iya, datang udah masih khutbah gitu, justru malahan justru ya. Justru Datang kadang-kadang pas orang pas terakhir dia kan ketinggalan 2 rakaat. Khutbah itu kan dia sebenarnya hitungan 2 rakaat sholat. Iya. Nah, 2 rakaat lagi baru sholat Jumat. Iya. Nah itu. Nah doa itu ada waktu yang diijabah. Iya. Ada tempatnya yang diijabah juga. Tempat yang paling diijabah di mana? Di muka bumi ini. Doa tempat yang paling diijabah itu namanya multazam. Multazam tuh? Multazam itu satu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad namanya multazam. Di situ besok kalau abang mau doa, tempat diijabah doa kita. Iya. Di situ. Nah, multazam itu kalau ditarik, kan Ka'bah kan ada 4 sudut. Ada rukun Yamani, berarti dia ke arah Yaman. Ada rukun Syami, ke arah Syam. Syam tuh Palestina, Yordania, Libanon, Syria itu Syam. Dulu namanya Syam, negeri Syam. Makanya Nabi kalau dagang ke Syam, ke utara. Dari Mekah dia ke utara ke negeri Syam. Tadi itu yang saya sebutin tuh. Iya. Ada namanya sudut Iraqi karena dia mengarah ke negara Irak. Nah, ada lagi namanya sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad kemana nih? Sudut Hajar Aswad multazam kalau ditarik, dia sudut itu arahnya ke Indonesia. Makanya kita beruntung Indonesia yang tinggal di tuh Indonesia. beruntung banget ya. Ini arah kita langsung multazam kalau kita ngadep Ka'bah. Gitu. Nah itu tadi multazam itu berarti Ada tempat yang mustajab. mustazab. Ada waktu yang mustajab. Waktu Tadi yang Bang Rigen mustajab. sebutin benar. Iya. Ya sujud terakhir dalam sholat terakhir kita. dalam sholat. Kemudian doa di antara bainal azan wal iqamah. Iya. Antara azan dan iqamah. Makanya antara azan dan iqamah itu kita biasanya sholat qobliyah. Iya. Habis sholat qobliyah jangan diem, berdoa di situ. Dan saya Bang, sejauh ini apa yang saya niatkan, apa yang saya minta sama Tuhan, alhamdulillah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Doa saya adalah doa bainal khutbatain, doa di antara 2 khutbah. Jadi kalau khotib Jumat, dia turun nih habis khutbah pertama kan dia duduk. Iya. Ya kan? Ada yang baca di situ kan sebenarnya sunnahnya baca istighfar. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, maka beristighfarlah karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di situ setelah beristighfar, astagfirullah, kita berdoa di situ. Doa saya selalu di situ. Alhamdulillah. Pas duduk itu ya Pak Ustadz? Iya pas khotib duduk, setelah kita beristighfar, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pas minta sama Allah Subhanahu wa taala, di situ doa la yurad, tidak ditolak. Doa bainal khutbatain la yurad. Doa di antara 2 khutbah tidak ditolak. Bayangin, nyebutnya tidak ditolak ya. Iya. Kata-katanya bukan diijabah, tapi tidak ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diijabah. Terima. Iya. Udah pasti. Doa Jadi- ketika 2 khotbah ya, Iya, di antara 2 khotbah. Iya. 3 sholat Jumat. Sayangnya kita kalau sholat Jumat nunggu pas sholat baru datang, antara masih khotib. Iya. Atau ketika lagi khutbah banyak orang kita ngobrol. Main handphone. Main handphone nggak boleh. Bahkan Iya. menggerak-gerakkan jari kita aja nggak boleh tuh. Nah, itu saya mau tanya juga Pak Ustadz. Ini juga saya masih pertanyaan nih. Ya. Kan kita benar-benar nggak boleh beraktivitas. Bahkan menegur orang Ya. untuk ribut aja tuh nggak Ya, boleh nggak boleh. kan. Tapi ngejalanin kotak amal. Nah itu, ini banyak fenomena di Indonesia. Kotak amal dijalanin ketika khotib lagi Iya, khutbah. nah itu. Itu kan lago istilahnya disebutnya. Fakat lago tuh
dia sudah melanggar aturan yang ketika khotib naik mimbar, dia kan suruh ansit. Ansit itu suruh diam. Oh. Suruh ansit. Ya. Kalau khotib sudah naik mimbar dalam hadisnya ya, ya kita suruh ansit, suruh diam. Ya. Kalau kita kita berisik, kita melanggar aturan itu fakat lago. Karena dia udah melanggar tuh. Paman lago fala jum'atalah. Kalau dia melakukan itu maka dia nggak dapat Jumatnya. Astagfirullah. Itu masalah tuh. Emang udah? Udah. Udah azan, tapi emang udah azan ya? Udah. Oh. Saya sih tadi udah bunyi, tidit. Oh itu suara azan Pak Ustadz? Iya. Jam kan jam Arab ini. Iya. Ayo Pak Ustadz silakan. Kita menjalankan sunnahnya dulu. Kita praktek. Mari Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita udah azan nih Bang ya. Udah azan ya? Ya, kita sunnahnya makan korma. Ya, Bismillah. Kali ini jatuhnya kurma kering Pak Ustadz ya? Ya. Ini ya? Namanya tamar. Tamar yang ini ya? Sunnahnya 3 Bang. Makanya Sunnahnya 3? Oh, ya. Makanya disebut tamarot. Tamarot itu jamak, dalam bentuk jamak. Oh. Kalau tamar kan 1. Tamarot berarti jumlahnya lebih dari 3. Oke. Sunnahnya. Saya minum air putih Pak Ustadz ya? Baru habis makan ini, minum air putih, doa. Nah, minum air putih juga sunnahnya 3 kali. 3 teguk atau 3 kali? 3 kali teguk. Lah, saya udah berapa kali tadi tuh? Enggak. Sunnahnya gini. Jadi minum tuh Nabi kalau minum, sunnahnya gini. Ketika minum, dia memulai dengan bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Oh. Bismillah, teguk, alhamdulillah. 3 kali sunnahnya. Bismillah. Teguk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah lagi, Bismillah. teguk, alhamdulillah. 3 kali. Alhamdulillah. Bismillah. Teguk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sunnahnya. Kalau kita kan kagak. Gologok. Habis itu ngoceh. Habis itu Woi. bertahap. Alhamdulillah baru kan gitu kan. Iya. Iya, tunggu bertahap dulu baru alhamdulillah Nah, kan betul. kalau kita ya. Selesai baca doa. Baca doa. Allahumma laka sumtu Allahumma laka sumtu, wa bika amantu amantu, wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zama'u Zahabag gomau. zahabaz zama'u Zahaba. zahabaz Zahaba. zama'u wa batalatil Wabtalatil. uruqu Nguruku. wa sabatal ajru Wasabatal azru. insyaallah. Insyaallah. Udah selesai. Doa kita ada minta sama Allah. Ya Allah, panjangin umur saya dalam Panjangin umur taat. saya, ya Allah. Iya. Berkahkan hidup saya. Berkahkan hidup saya. Jadiin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anak kita solihin dan solihah. Amin ya Allah. Ya, semua niat-niat kita, cita-cita kita dijawab sama Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Iya, buat amal soleh. Iya. Pak Ustadz, tadi tuh belum kejawab, saya takut lupa nih. Gimana? Teman-teman takut nungguin juga. Doa, cara doa yang baik. Oh iya, doa itu Bang. Mm-mm. Ini guru-guru kita mengajarkan, guru-guru saya. Doa itu apa sih? Doa itu kan tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Satu perbuatan meminta dari hamba yang rendah kepada Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita tuh kalau doa meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Mintanya hanya pada Allah, jangan sama yang lain. Kalau minta sama yang lain, ya berarti kan dia syirik. Iya, syirik. Nah, iya. Ya Allah segala-galanya buat kita, kenapa kita minta kepada orang lain? Nah, jadi nggak minta ke dukun nggak? Dukun Iya, juga iya. mintanya sama Allah juga. Dukun juga sakit Kemarin juga. saya yang acara Pak Ustadz, ini Allahu alam Pak Ustadz ya. Yang hujan. Yang hujan. Itu hujan bener nih. Jadi itu gerimis Pak Ustadz. Nah, si Rizpo kan ada. Nih, itu baca doa dari Ustadz. Oh iya. Saya baca itu Pak Ustadz, beneran hujannya berhenti Pak Ustadz. Menggeser. Menggeser. Nah, doanya apa? Nah, lupa saya waktu itu masih ngeliat Google Pak Allahumma Ustadz. hawalaina Allahumma hawalaina wala alaina. wala alaina. Allahumma alal akami wazirobi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Itu doa Nabi. Ya kalau hujan nggak berhenti-berhenti, digeser. Ya Allah, hujannya jangan di sini, geser ke sana. Geser ke lembah-lembah, geser ke tempat pohon yang tumbuh. Jadi hujannya jangan ke kita doang, nggak geser. Iya. Sebenarnya hujan itu digeser. Iya. Ya, itu emang Nabi ngajarin begitu. Iya, Tapi makanya ketika hujan turun, doa pertama adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini jadi manfaat buat kita. Nah, habis begitu kita bersyukur kan, karena hujannya kita anggap manfaat, kita mintanya bermanfaat, baru digeser. Oke. Kita doanya begini, geser. Iya. Masya Allah. Jadi udah gak pakai kedukun lagi, ya doa Nabi. Iya, udah. Makanya tadi yang Pak Ustadz bilang, mintanya juga ke Allah kan. Iya. Itu, makanya kita mintanya kalau, nah gimana sih syarat doanya tuh biasanya guru-guru kita dulu mengajarkan
Doa itu kan dari kita yang maha rendah kepada Allah, mintanya kepada Allah. Yang pertama tuh kita ucap syukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Yang kedua baru dibarengi dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru yang ketiga hajatnya. Oh, permintaannya. Permintaannya, hajatnya apa? Kita nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Iya. Kenapa sih? Allah kan paham semua bahasa kita. Iya. Bahkan Allah yang menciptakan kita. Bukan jangan-jangan, Allah lah pasti yang menciptakan bahasa itu. Iya, betul. Kenapa kita jadi suuzon kepada Allah? Kayaknya Allah nggak denger nih kalau gue pakai bahasa Indonesia. Kecuali illa fis sholah, kecuali dalam sholat. Sholat itu semua harus bahasa Arab, nggak bisa dalam bahasa Indonesia. Itu tata cara ya Pak Ustadz? Ya. Tapi kalau doa, karena sholat juga doa. As-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu kan doa. Iya. Sholat itu doa. Takbir, habis takbir doa. Iya. Itu doa. Ruku doa. I'tidal doa. Sujud doa. Duduk antar dua sujud doa. Semua doa sampai salam itu doa semua sih. Masya Allah. Jadi ada waktu, ada tempat yang mustajab. Ya tadi tuh di multazam. Ada waktu yang mustajab. Nah sekarang caranya ya itu. Caranya itu. Kalau ketiganya itu kita jalanin, insya Allah ya. Insya Allah dijabah. Dijabah ya. Tinggal hati kitanya aja nih. Sama kita meminta kepada Allah dalam keadaan suci. Suci, betul. Dalam keadaan suci. Jangan kita dalam keadaan yang banyak najis atau hadas. Iya. Hadas kecil atau hadas besar. Jangan. Kadang ada orang dalam keadaan mabok gitu, berdoa itu bilang astagfirullah gitu. Teriak-teriak Pak Ustadz, ada aja tuh orang kayak gitu Pak Ustadz. Teman Bang Rigen Bang. Iya, teman saya ada gitu-gitu Pak Ustadz. Ya kita suciin diri kita dulu. Iya. Baru Allah akan mendatangkan semua rahmat ridhonya, hidayahnya, inayahnya, taufiknya. Amin. Semoga kita diberkahi ya Pak Amin, Ustadz. amin, Ya. amin ya Rabbal. Ini ngobrol sama Pak Ustadz tuh bener deh, nggak ada habisnya sih. Emang kita kalau misalnya lagi pengen kita belajar tuh, emang bener katanya belajar tuh nggak ada habisnya gitu, sampai kita ke negeri Cina segala macam kan gitu kan, kayaknya nggak ada habisnya gitu. Makanya kayak kita sama GJLS aja 4 tahun tuh ada aja kayaknya pertanyaan dari kita ya. Ada aja. Maksudnya dan di bulan puasa. Dan belajar terus ya. Belajar kayak terus. Bang Rigen nih. Hidupnya di dunia entertainment. Kan banyak belajar. Banyak betul. Alhamdulillah. Teknologi makin naik begini. Iya. Terus ketemu orang baru belajar lagi. Ada jok-jok baru kan. Iya. Oh lagi viral apa lagi. Kan belajar terus. Kalau kita ninggalin itu, ketinggalan kita kegerus. Betul. Bener gak? Nah makanya ini saya juga pengen ini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan punya itu konten atau apa Pak Ustadz yang sama si Hibzi ngaji? Enggak, konten ngaji. Konten ngaji ya. itu konten. Tapi sekarang lagi stop dulu. Kenapa Pak Ustadz? Lagi sibuk. Sibuk dia. Hibzi duniawi mulu nih, malah gue sekarang sama Pak Ustadz nih. Tapi itu GJLS lah bikin konten. Ya makanya kita bikin atau kita gedein sketsa, kita bagus. ngaji aja Pak Ustadz. Di ngaji itu kita gedein bareng-bareng. Ntar saya juga pengen ikut, kita ikut. Apa istilahnya kajian sama Pak Ustadz Ambiya Dahlan juga ya. Atau dengan ustadz lain. Atau ustadz kan lain. Jangan bertumpul pada satu orang. Betul, berguru dengan banyak orang. Jadi kita nanti lebih punya banyak input ya. Betul, satu itu. Yang kedua kita lebih apa ya istilahnya? Lebih toleran. Betul. Dengan hal-hal yang berbeda. Iya. Ya, kita jangan juga kaku dengan hal-hal yang berbeda. Iya. Itu. Ya, nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita toleran dengan hal-hal yang tidak kita sepakati. Ya. Itu dia ya. Ntar kita insya Allah kita buka juga nih ngaji, boleh di follow aja dulu NGAJEE ya, double E itu kontennya Pak Ustadz sama Hibzi. Insya Allah nanti kita bikin kajian, ntar saya juga ikut Pak Ustadz karena sebenarnya tadi kan kita juga ngobrol-ngobrol nih tadi pas off cam juga sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang saya pengen tanyain. Cuman ini kita udah gelap, terus kita juga harus sholat maghrib juga kan ini. Jadi nanti insya Allah kita bikin lagi atau ntar kita ada konten sendiri juga sama Pak Ustadz ya. Siap. Terima kasih Pak Ustadz ya udah masih banyak ya. Mau berbuka puasa kita ngabuburit di sini. Udah banyak membagi ilmu juga buat saya dan juga para Lengak Dohon namanya nih. Oh, Lengak Dohon. Lengak Dohon itu teman-teman semua. Oh, bahasa ini. Bahasa Bima. Oh, Masya Allah. Iya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.